sempat viral sebuah thread di media sosial tentang seorang dokter wanita dengan kondisi hamil yang dilaporkan menghilang oleh suaminya sendiri. Dia adalah Dr. Khory Ulfiah Ramayanti. Dr. Khory meninggalkan rumah pada 13 November 2023 pada pukul 9.30 pagi. Disebutkan oleh suaminya jika dia meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan suaminya. Namun rupanya ada yang aneh. Sang suami tidak langsung melaporkan kejadian menghilangnya sang istri ke pihak kepolisian. Sang suami justru mencari istrinya melalui thread di media sosial, yaitu Twitter, di tanggal 16 November 2023. Bahkan postingan suaminya di Twitter pun terbilang aneh. Dia menggunakan akun Twitter istrinya dan menggunakan nomor handphone istrinya untuk kontak yang bisa dihubungi. Dia juga tidak memberikan ciri-ciri istrinya secara detail, seperti pakaian terakhir yang dipakai ataupun nama daerahnya. Thread yang dibuat suaminya ini ternyata viral dan mendapatkan banyak atensi dari pengguna Twitter lainnya. Komentar-komentar di thread ini rata-rata sama. Banyak komentar yang meragukan suaminya. Bagaimana mungkin seorang istri yang sedang hamil 6 bulan tiba-tiba menghilang tanpa membawa apapun, tanpa membawa uang, handphone, bahkan tanpa membawa kartu identitas apapun. Keanehan-keanehan suami Dr. Khory ini akhirnya terjawab. Rupanya teman Dr. Khory sempat berkomentar pada thread itu. Teman Dr. Khory menyampaikan bahwa suami Dr. Khory ini adalah pribadi yang abusive. Bahkan suaminya pernah marah-marah hingga berteriak di tempat kerja istrinya di depan banyak orang. Dr. Khory yang dikenal sebagai sosok yang baik dan lembut oleh teman-temannya, rupanya adalah seorang kepala keluarga. Bahkan untuk menafkahi keluarganya, Dr. Khory sampai bekerja di 5 tempat sekaligus, hingga seringkali terlihat lusuh dan selalu kecapean. Bahkan sebagai seorang dokter, Dr. Khory ini pun sering sekali sakit-sakitan karena kecapean. Sementara sang suami hanya berdiam diri di rumah. Iya, sang suami yang abusive itu ternyata seorang pengangguran. Setelah beberapa hari menghilang, Dr. Khory pun akhirnya diketahui keberadaannya pada 16 November 2023 pada pukul 18. Dr. Khory rupanya mencari perlindungan ke rumah aman Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Selama di P2TP2A, Dr. Khory juga sempat menjalani asesmen dan akhirnya diketahui bahwa Dr. Khory ini mengalami depresi karena tindakan KDRT yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suaminya.
Dr. Corey akhirnya membuat laporan terhadap suaminya, yaitu Willy Sulistyo, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah membuat laporan, Dr. Corey juga melakukan visum et repertum dan perawatan ke RSUD. Hasil visum et repertum menyatakan adanya memar di sekujur tubuh dari kepala sampai dengan kaki. Lebih tepatnya, memar di sebelah kiri pada bibir atas, lengan atas kanan dan kiri, pinggul kanan dan paha kanan. Willy Sulistyo ternyata juga diketahui melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala Dr. Corey dengan menggunakan tangan kosong. Sang suami ini pun juga menendang kaki dan paha hingga Dr. Corey terjatuh. Bahkan setelah terjatuh pun, sang suami pengangguran ini juga menginjak leher bagian belakang Dr. Corey hingga berkali-kali. Masih belum puas, si pengangguran ini juga menempelkan pisau hingga membuat Dr. Corey terluka. Hal inilah yang membuat Dr. Corey sangat ketakutan dan memilih untuk mencari perlindungan ke P2TP2A. Untuk mengobati trauma yang dialami oleh Dr. Corey, pihak kepolisian juga sudah berkolaborasi dengan psikolog untuk trauma healing. Tidak hanya untuk Dr. Corey, namun juga untuk ketiga anaknya. Setelah mendapat laporan dari Dr. Corey, polisi pun melakukan proses penyelidikan dan akhirnya sudah memperoleh bukti yang lengkap. Dan pada tanggal 17 November 2023, Willy Sulistyo atau suami Dr. Corey ditangkap dan ditahan sebagai tersangka kasus KDRT. Pada saat penyelidikan, polisi juga mengamankan 2 pisau dapur dengan gagang berwarna hijau yang sebelumnya digunakan untuk melukai Dr. Corey. Setelah penangkapan Willy Sulistyo, informasi terbaru yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, menyatakan bahwa Dr. Corey sudah secara lisan akan mencabut laporan hukum terhadap suaminya. Dr. Corey mencabut laporan karena masih menyayangi suaminya dan masih menganggap insiden kekerasan itu akibat emosi sesaat yang memuncak. Informasi mengenai pencabutan laporan KDRT oleh Dr. Corey rupanya membuat kecewa banyak pihak. Penggalangan dana yang sebelumnya disusun untuk membantu membiayai kebutuhan Dr. Corey dan anak-anaknya melalui kitabisa.com akhirnya dibatalkan. Dr. Corey saat ini sudah berkumpul dengan anak-anaknya. Namun, kondisinya masih belum stabil karena keinginannya masih terus berubah-ubah. Namun, Dr. Corey saat ini masih didampingi oleh psikolog untuk menyembuhkan traumanya. Bagaimana menurut kalian? Kenapa Dr. Corey masih mau mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh suaminya? Kenapa korban kekerasan ini seakan-akan ragu untuk meninggalkan pelaku KDRT? Seolah-olah stigma mengenai perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik ini gagal meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan
dan tekanan adalah benar adanya. Namun, sebagai manusia, kita harus tetap memberikan support kepada semua korban kekerasan, agar mereka bisa hidup dengan layak dan lebih baik.